presentasi, yaitu melakukan, kita membaca catatan perawatan bahwa siang hari ini saya akan melakukan pemeriksaan dada paru pada Tuan A, di mana dari hasil pemeriksaan sebelumnya adalah pasiennya itu mengeluh sesak nafas, maka kita akan melakukan pemeriksaan dada dan paru. Yang saya persiapkan adalah ada stetoskop, ada handscoon, kemudian saya siap bertemu dengan pasien. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan. Oke. Assalamualaikum Bapak. Dengan Bapak siapa Pak, boleh saya tahu? Bapak Yono. Oke, Bapak Yono bisa disebutkan tanggal lahirnya? 1 Januari. Oke, sama ya Pak ya. Ada yang berbagi kita sahabat. Perkenalkan, saya Menata Astika. Tujuan saya di sini adalah untuk melakukan pemeriksaan di area dada paru dan jantung Bapak, karena sebelumnya Bapak mengeluh sesak nafas ya Pak ya. Mungkin waktunya kurang lebih 10 menit. Apakah Bapak ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, kalau tidak ada kita baca dengan basmalah ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi Bapak. Nanti kalau semuanya di tengah perjalanan Bapak merasakan tidak nyaman atau sesak nafas, bisa bilang ke saya. Saya akan menghentikan intervensinya Pak. Oke. Yang pertama adalah saya akan melakukan inspeksi, yaitu melihat bahwa di area dada paru Bapak tidak ada jejas, kemudian tidak ada luka, warnanya adalah kuning kecoklatan, kemudian tidak ada edema, kemudian pada saat pasien melakukan pernafasan dinding simetris antara sinistra dan dekstra, kemudian diameter antara anterior dan posterior adalah 2:1, kemudian tidak ada deformitas, yaitu pigeon chest tidak ada, kemudian tidak ada barrel chest, kemudian mohon maaf Bapak bisa menoleh ke arah sana, menoleh. Kemudian tidak ada alat bantu otot pernafasan. Kalau ada berarti ini otot sternocleidomastoid ini akan bergerak. Di sini tidak, karena pasiennya adalah normal. Kemudian noleh di sebelah sini Pak. Nah, ini juga sternocleidomastoidnya dia tidak akan bergerak pada saat pasien bernafas. Ini adalah sternocleidomastoid. Kemudian tidak ada alat bantu Pak. Tidak ada alat bantu otot pernafasan di supraklavikula. Supraklavikula adalah di atas klavikula. Jadi klavikula ini adalah tulang yang menonjol antara dekstra dan sinistra. Kemudian tidak ada otot supraklavikula. Kemudian pola nafas, saya akan mengkaji bahwa iramanya pasien adalah reguler, kemudian kedalamannya normal, kemudian frekuensinya adalah 18 kali per menit. Kita hitung dalam waktu 1 menit ya. Oke, setelah inspeksi berarti masuk ke palpasi. Saya akan menekan di area dinding dada Bapak ya. Nanti kalau saya merasakan nyeri, nyeri nggak Pak? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. 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 Oke, jadi tidak ada nyeri di lapang dada paru pasien. Kemudian setelah itu dilakukan traktil femmitus. Traktil femmitus adalah untuk mengetahui getaran vibrasi pada paru. Nanti bisa menyebutkan angka 99 atau 77 ya Pak ya. Bisa dimulai. 99. 77. 99. 99. 77. 77. 99. Jadi dirasakan getarannya pada pasien pada saat pasien menyebutkan 99 atau 77 antara kanan dan kiri. Jadi hasilnya tadi adalah getaran antara kanan dan kiri itu adalah sama. Kemudian setelah itu dilakukan untuk mengetahui ekspansi paru. Ekspansi paru adalah untuk mengetahui pengembangan pada saat pasien menarik nafas, yaitu dengan menaruh jempol di area PX. Apa itu PX? Apa itu PX? Daerah paru. Ya, mana? Di area mana? PX itu singkatan dari
ada di sternum bagian bawah sini PX. Ini adalah processus xiphoideus. Kita tempatkan di area sini jempolnya. Kemudian yang 4 jari ini adalah untuk melingkupi sternum bagian bawah. Jadi seperti ini. Kekuatan apa? Bisa tarik nafas. Hembuskan. Nah, kita perhatikan antara jempol kanan dan kiri pada saat pasien itu bernafas itu dia dalam waktu yang sama atau tidak dia kembalinya. Lagi ya, teman-teman ya. Yuk tarik nafas kencangnya. Hembuskan. Nah, jadi dia pada saat menarik nafas kan dia arah jempol saya kan ke arah ke sini, ke arah yang ke arah keluar. Kemudian pada saat dia hembuskan nafas dia ke sini. Jadi kalau semuanya kanan dan kiri itu kembalinya sama, berarti dia normal. Itu ya. Itu adalah untuk mengetahui ekspansi paru. Kemudian selain itu untuk palpasi bagian paru kita juga palpasi di bagian jantungnya. Apeks jantung ada di bagian mana? Apeks jantung ada di letaknya di mana? Apeks jantung letaknya di mana? Nah, kamu yang anatomi. Semua kelompok saya tanya ya, apeks jantung ada di mana? Kiri. Ya kiri, jantung kan ada di tengah. Apeks jantung. Apeks itu mananya? Apeks itu apa? Apeks jantung. Apikal kan? Apeks. Atas. Karena kemarin apikal ada di atas. Apeks itu kan pucuk toh. Jadi kalau paru-paru kan pucuknya di atas tuh. Kalau jantung kan pucuknya di bawah. Apeksnya berarti ya apeks itu adalah ujungnya itu loh, ujung paru yang ujungnya paru. Nah, itu ada di iya, ujung Yang jantung. kiri. Ya. Interkosta berapa? 4. Interkosta 4 sampai Interkosta 4 sampai 5 ke arah medial 2 cm. Kita menghitung interkosta itu berarti interkosta 1 ada di mana? Di bawah Di bawah yang ya di bawah klavikula ya. Di bawah klavikula. Interkosta 1, interkosta 2, 3, 4, 5. Jadi apeks adalah di sebelah sini 4 sampai 5, arah 2 cm arah medial, berarti ini adalah apeks jantung. Kemudian kita tekan. Sakit nggak? Enggak, Bu. Oke, itu adalah apeks jantung. Selain itu ada katup aorta. Katup aorta itu ada di interkosta di bagian dekstra, interkosta 2. 1, 2. Sakit? Tidak, Ibu. Kemudian kalau katup pulmonal itu ada di bagian sinistra, tapi dia interkostanya interkosta 2. Sakit? Tidak. Oke. Kemudian ada katup yang namanya katup trikuspid. Katup trikuspid itu ada di interkosta 4. Sakit? Tidak. Kemudian kalau katup mitral itu ada di anterior aksila, depan aksila, interkosta 5. Tidak. Sakit? Oke, itu adalah katup jantung. Jadi ada 4 katup. Selain itu, setelah palpasi, kemudian kita masuk ke perkusi. Kita perkusi di bagian interkostanya. Ini suara apa? Itu resonan. Ya, ini adalah suara resonan atau sonor. Ya. Masih resonan. Nah, ini udah mulai redup. Berarti artinya Itu jantung. ya, oke. Jadi kita semua kita ketuk dulu. Itu adalah bagian resonan, kemudian atau sonor. Kemudian nanti kita mengetahui batas jantungnya. Batas jantung itu kita ketuk
dari interkosta 1, 2, 3. Biasanya masuk ke 4 dan 5 itu sudah mulai redup. Nah, 4, 5, 6. Nah, ini berarti 4, 5, 6 itu sudah masuk ke jantung. Jelas ya? Jelas, Kalau semuanya ada pembekalan jantung, biasanya kita sudah mulai mengetuk dan redupnya itu masuk ke interkosta 3 atau 2. Tuh, karena ini normal berarti masuk ke redup itu berarti 4, 5, 6. Oke, untuk mengetahui bagian lambung, lambung itu ada di bagian mana? Perut. Sinistra, badekstra. Sinistra. Ya, sinistra. Biasanya adalah sinistra di bagian depan Mid aksila. anterior aksila. Jadi biasanya di interkosta 7. Ini 5, 6, 7. Jadi seperti ini. Beda nggak suaranya? Ya dengar Bu. Ini adalah timpani. Oh, Jadi yang atas itu adalah sonor. Beda kan? beda. Ini Agak adalah timpani. ada kayak gelembung-gelembung. Kayak ada udara. Ya, ada udara karena lambung kan. Hmm. Oke, itu adalah di bagian lambung. Kemudian kita mau mengetahui batas hepar. Hepar adalah di bagian dekstra. Interkosta berapa? 1 4 ya Bu? Kalau 1 sampai 4. Kita buktikan. Masih Kemarin tuh berapa sih? Lupa. 5 ya. Hepar itu 5. Interkosta 5. Oke, hepar itu adalah di interkosta 5 bagian dekstra. Dekstra. Oke, setelah diperkusi masuk ke Auskultasi. auskultasi. Sama auskultasinya adalah di 10 lapang paru. Diminta tarik nafas nggak Bu? Ya. Nah, setelah kita mengetahui auskultasi di 10 lapang paru, kemudian kalau normal adalah vesikuler, jadi tergantung nanti hasil auskultasinya apa. Kemudian setelah paru kita ke auskultasi jantung. Auskultasi jantung itu sama di apex dan jantung, apex dan katup. Apex jantung tadi di interkosta 45, medial, arah medial 2 cm, tapi menggunakan yang kecil, yaitu namanya bel. Bel. Jadi suaranya apa? Suara jantung. Oh ini Bu, vesikuler. Jantung kok. Suaranya Itu adalah dulness Bu, dulness. luk-duk. Jadi luk-duk gitu. Jadi ada kayak dua detaan. Oke, setelah di bagian apex jantung, kemudian kita dengarkan di katupnya tadi. Katup aorta ada di interkosta 2. Kemudian katup pulmonal, katup trikuspid ada di interkosta 4. Kalau mitral di interkosta 5. Kalau katup biasanya jarang kedengar, yang paling kedengar itu di apex jantungnya, denyut jantungnya tuh loh. Nah itu setelah auskultasi selesai di bagian anterior, kita periksa di bagian posterior. Duduk aja posterior. Panjang dari tutu. Oke, di bagian posterior itu sama inspeksi. Bedanya kalau di bagian posterior itu kita tidak memeriksa bagian jantung. Jadi jantung, kemudian lambung. Nah, di bagian posterior itu sama inspeksinya, kita melihat ada lesi atau tidak, ada jejas luka atau tidak, kemudian ada edema, kemudian warna kulitnya sama. Kemudian kalau masuk ke palpasi berarti kita lakukan penekanan
kanan. Sakit nggak? Yang atas Bu nyeri Bu. Ini Wah. ya. Dikit. Yo, jangan. Oh, berarti punggungnya sakit. Nah, low back pain. Tinju. Habis war. Setelah itu kita ke traktil femmitus, sama traktil femmitus diucapkan. 9 9 Yo. 7 7 6 6. 9 9 7 9 7 7 9 Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita melakukan ekspansi berarti di bagian 10 seperti ini. Kemudian yuk tarik nafas. Hembuskan. Seperti itu. Kemudian setelah ekspansi masuk ke perkusi. Sama perkusi. Intercosta. Normalnya adalah dia suaranya adalah resonan atau sonor. Kemudian kita ke auskultasi. Jadi lebih singkat kalau ke posterior itu. Karena tidak memeriksa jantung. 10 lapang dada ya, Bu. Oke, sudah selesai. Pak, ini untuk pemeriksaannya sudah selesai. Nah, Alhamdulillah untuk pemeriksaannya normal ya Pak ya. Nanti saya akan datang ke sini untuk memeriksa tanda-tanda vital Bapak. Sebelumnya ditanyakan? tidak Ibu. Ya kalau tidak ada kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Ya sudah